hati-hati dengan muhdatsat, baru-baru yang tidak ada dalam sunnahku, tidak ada dalam sunnah khulafaur rasyidin, gitu kan? Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua yang muhdatsa, yang tidak ada saya contohkan, tidak khulafaur rasyidin contohkan, maka dia adalah perbuatan bid'ah. Wa bid'atin dhalalah, dan perbuatan bid'ah itu artinya yang tidak saya contohkan, tidak khulafaur rasyidin contohkan adalah bid'ah, dan bid'ah itu akan membawa pelakunya pada kesesatan. Sesat maksudnya apa? Keliru melangkah. Boleh sama sekali ada fanatisme kesukuan, batas negara. Selama dia muslim, hukumnya sama dengan kalau sholat di saf. Mau dia orang Arab, orang bule, mau orang hitam dari Afrika, semua sama dalam saf. Rukun, syarat, membatalkan sholat semua sama, nggak ada bedanya. Haji di Padang Arafah sama semuanya. Di Mina, di Muzdalifah, peraturan-peraturan sama. Haramnya babi di Indonesia, haram di mana-mana. Yang kedua, tidak ada tradisi lagi setelah Islam kecuali Islam itu sendiri. Saya ulangi, alhamdulillah. Tidak ada lagi tradisi setelah Islam kecuali Islam itu sendiri. Nggak bisa lagi. Dalam pernikahan, dalam pakaian, dalam makanan, semuanya. Tradisi apapun dibuang jauh-jauh. Yang ada cuma Islam. Tidak ada tradisi setelah Islam kecuali Islam itu sendiri. Habis sudah. Nggak ada lagi. Kalau ada makanan, kalau Islam datang menjelaskan secara global, misal masalah makanan dan minuman diberikan secara global. Tidak boleh yang haram, misalnya. Tidak boleh ada unsur babi, hewan bertaring, bangkai, darah, misalnya. Ada kaidah-kaidah umum. Maka ini yang dipegang kaidahnya. Yang dipegang adalah kaidahnya. Berarti kita boleh nggak ngembangin kue-kue Indonesia ya, yang kita buat, tradisi kita, biasa. Kalau ini masuk kepada substansial dan Islam datang menjelaskan secara global, maka boleh saja. Asal tidak melanggar kaidah tadi yang besar itu. Bukan ada unsur haramnya. Kalau Islam datang secara spesifik memang khusus, maka kita tidak boleh melanggar lagi. Tidak ada lagi di sini, tidak ada toleransi, gitu kan? Pada saat Islam mengharamkan emas bagi laki-laki, mau bagaimanapun bentuknya emas itu haram, nggak boleh. Mau dia cuma cincin kah, mau dia cuma sekedar lapisan kah, intinya emas bagi laki-laki dilarang. Sudah dijelaskan secara spesifik, bukan lagi umum global. Sudah selesai, masuk di situ. Sama dalam pernikahan, secara global datang kaidahnya, gitu kan? Tidak boleh ada kemaksiatan seperti ikhtilat, bercampur antara laki-laki dan perempuan, adanya musik-musik yang diharamkan dalam agama Islam, karena dibolehkan hanya gendang bagi kaum wanita. Kemudian ini yang ada dalil-dalil sahihnya. Kemudian tidak boleh ada makan dan minum sambil berdiri, kan? Ini jelas. Masalah sholat, ya, diperingatkan, bukan berarti karena pengantin lalu sholatnya tunda. Ini semua hal-hal yang mendasar, datang dalam bentuk global. Secara khusus, boleh nggak melantai atau duduk kursi? Ini secara khusus. Islam datang menjelaskan secara global. Kita ambil globalnya. Khususnya selama tidak bentrok dengan yang global, nggak masalah. Sama tadi jenis kue, makanan. Selama tidak haram, tidak masalah. Kecuali Islam datang secara khusus. Nah ini baru, gitu kan? Begitu memahaminya. Mengumpulkan hadis sahih seperti Sahih Bukhari, apakah hal itu bid'ah? Metode belajar Al-Quran yang ada saat ini mulai Iqra, tahsin dan lain, apakah bid'ah? Dulu kan talaki. Tidak, bukan bid'ah. Karena hadis yang dikumpul oleh Sahih Bukhari, dalam buku Imam Muslim, Imam Abu Daud, Nasai, semua imam hadis ini bukan hal yang baru. Bid'ah itu kan sesuatu yang baru. Ini bukan yang baru, hadisnya sudah ada, cuma mereka kumpulkan. Jadi zaman dulu orang hafal, sekarang dinukil, gitu kan? Di zaman Nabi SAW, kata ulama hadis, pernah Nabi SAW waktu wahyu masih turun, Al-Quran masih turun, Nabi SAW pernah melarang penulisan hadis. Beliau pernah melarang menulis perkataan beliau, disuruh hafal karena khawatir bentrok dengan Al-Quran yang ditulis oleh para sahabat di pelapa-pelapa kurma, di tulang-tulang sebelum Al-Quran sempurna. Setelah Al-Quran turun sempurna, para ulama mulai menulisnya. Karena banyak orang-orang yang hafal kemudian lupa, gitu kan? Maka ditulislah. Begitu pula pada saat Utsman bin Affan menulis, memindahkan dari tulang-tulang pelapa-pelapa kurma Al-Quran ke kulit, gitu kan? Yang berbentuk seperti sebuah buku yang besar, sekarang ada di museum tentunya, disimpan di Turki. Jadi itu bukan perbuatan bid'ah, karena dia memang sifatnya ditulis, dikumpulkan saja, hanya mengumpulkan apa yang sudah ada, gitu kan? Hanya itu saja. Sama halnya dulu orang pakai unta, sekarang kita pakai mobil. Fasilitasnya nggak ada urusannya sebenarnya, fasilitas kan gitu. Kaidah mengenal bid'ah bagaimana dan ciri-ciri sesuatu bisa dikatakan bid'ah seperti apa? Yang Nabi SAW tidak contohkan, tidak juga dicontohkan oleh para sahabat, ulama umumnya masukkan dalam kategori bid'ah, gitu kan? Dan ini masuk dalam perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan, perkataan, ini masuk di dalamnya. Ini yang disimpulkan oleh para ulama tentang masalah itu.
Tentu istilah bid'ah disebutkan dalam hadis Irbat. Hadis Nabi SAW yang masyhur, beliau mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin mahdiyina min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Ini hadis sahih yang ma'ruf, yang hampir semua umat Islam kalau belajar hadis tahu hadis ini. Kata Nabi SAW, berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku, berpegang teguhnya walaupun dengan berpegang teguhlah pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Lalu Nabi SAW berkata, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati dengan muhdatsat. Tahu muhdatsat itu apa? Hadatsa, ya. Muhdats ini artinya sesuatu yang baru. Hati-hati dengan perbuatan-perbuatan yang baru, yang tidak ada panduannya, tidak ada tuntunannya. Baru artinya tidak saya contohkan, tidak ada juga dalam khulafaur rasyidin. Karena di awal hadis kan berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Berarti yang dimaksud dengan muhdats di sini kembali kepada dua itu. Berpegang teguhlah pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian, dan hati-hati dengan muhdatsat. Baru-baru yang tidak ada dalam sunnahku, tidak ada dalam sunnah khulafaur rasyidin, gitu kan? Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua yang muhdatsa, yang tidak ada saya contohkan, tidak khulafaur rasyidin contohkan, maka dia adalah perbuatan bid'ah. Wa bid'atin dhalalah, dan perbuatan bid'ah itu artinya yang tidak saya contohkan, tidak khulafaur rasyidin contohkan adalah bid'ah, dan bid'ah itu akan membawa pelakunya pada kesesatan. Sesat maksudnya apa? Keliru melangkah karena tidak ada panduan wahyunya, gitu kan? Wa inna dhalalan finnar, dan kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Ini sabda Nabi SAW. Beliau menyampaikan masalah itu. Dari sini ulama simpulkan, sunnah sama bid'ah adalah dua hal yang berlawanan. Yang hidupkan sunnah berarti mematikan bid'ah. Yang hidupkan bid'ah berarti matikan sunnah. Karena memang sudah begitu dia. Ini memang penjelasan dari hadis Nabi SAW tadi. Allahu a'lam. Jadi memang seperti itu memahaminya. Makanya teman-teman sekalian cukupkan diri dengan yang ada perintahnya saja. Itu aja jaga sampai mati, masuk surga insya Allah. Udah gak usah repot-repot. Ini saya bingung betul orang-orang yang terus mau buat-buat terus ngarang-ngarang dan ngotot mempertahankan. Kenapa saudaraku? Sunnah Nabi banyak. Pertahankan komitmen. Tuh zikir pagi sore jaga tuh. Salat on time di awal waktu jaga tuh. Zikir yang kita dianjurkan untuk baca tiap hari istighfar 100 kali adalah haula wala quwata illa billah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ya, ada sudah dalil-dalil jelas. Kerjakan. Salat duha yang ada dalil jelasnya, salat malamnya, komitmen jaga. Apa Anda sudah tiap hari kerjain tuh? Ini masih banyak yang terbengkalai gitu. Jauhkan ini, kenapa kok ribut dengan perbuatan bid'ah ini, saya bingung gitu. Untuk apa gitu? Dan ngotot mempertahankan, enggak apa-apa, subhanallah. Dan orang-orang awam pun akhirnya ikut-ikutan, yang sholatnya masih Senin Kamis hanya ikut berbuat bid'ah juga. Ini yang wajib-wajib nggak diingatin, yang sunnah-sunnah sudah jelas dan pintarnya nggak disemangatin, malah nggak apa-apa buat ini aja. Loh, gimana ini? Gimana ini? Kalau setiap orang bebas buat bid'ah, saya bebas buat bid'ah, semua bapak-bapak sini buat bid'ah, ibu-ibu di belakang sana buat bid'ah. Apa yang tertinggal dari sunnah Nabi SAW? Coba, apa yang tertinggal? Orang akan tinggalin kan? Karena bid'ah lawan sunnah gitu. Maka kerjanya sudah ada perintahnya, kenapa sih? Kok kenapa suka cengkal nih? Ya. Bersikuku dengan hal-hal yang tidak ada perintah. Sudahlah saudaraku.